Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lubna Alfa Nafisa dari kelas 10 TJKT 2. Di sini kita memasuki materi baru, yaitu open source. Di sini kita membahas bab 1 yang berisi pengenalan virtual machine. Jadi nanti di sini kita akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam pengenalan virtual machine. Langsung saja ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat 5 materi dari pengenalan virtual machine yang merupakan dari bab 1 open source ya teman-teman. Di sini yang pertama itu apa itu virtual machine, yang kedua arsitektur virtual machine, yang ketiga download dan install VirtualBox, yang keempat download VMware, lalu yang terakhir yang kelima yaitu install VMware. Jadi kita langsung saja memasuki materi, yaitu apa sih pengertian virtual machine itu. Nah, di sini terdapat 2 gambar ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa sih itu virtual machine. Jadi gini teman-teman, virtual machine adalah sebuah server atau perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membuat virtual machine atau virtual komputer yang sama dengan komputer fisik dan memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan komputer fisik ya teman-teman. Jadi di sini di layar teman-teman terdapat 2 gambar, di kiri dan di kanan. Di sebelah kiri terdapat gambar arsitektur tanpa virtual machine. Nah, ini tampilan bawahnya. Terdapat hardware. Hardware dimulai dari storage, compute, memory, network, dan physical or virtual server. Lalu ini tuh diibaratkan hardware ini laptop kita. Diibaratkan gini teman-teman, hardware itu laptop kita. Misalnya misalkan hardware ini laptop saya, lalu operating system saya operating systemnya menggunakan Windows. Operating system Windows saya menginstal beberapa aplikasi. Jadi ini yang dinamakan arsitektur tanpa virtual machine. Lalu yang kiri terdapat arsitektur virtual machine. Jadi apa sih perbedaan arsitektur tanpa menggunakan virtual machine dan arsitektur menggunakan virtual machine? Jadi di sini yang sebelah kanan merupakan arsitektur menggunakan virtual machine. Jadi pengertiannya adalah di bawah ini masih sama, terdapat hardware seperti storage, compute, memory, network, dan physical or virtual server ya. Ini teman-teman hardware. Lalu perbedaannya di sini nih teman-teman. Di sini terdapat operating system masih sama dengan yang tanpa menggunakan virtual machine. Nah, perbedaannya tuh di sini di hypervisor. Jika yang tanpa menggunakan virtual machine ini tidak terdapat hypervisor, tapi yang menggunakan virtual machine ini menggunakan hypervisor ya teman-teman. Jadi apa sih hypervisor itu? Jadi hypervisor itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat virtual machine ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mendownload hypervisor, teman-teman bisa menginstal beberapa virtual machine ya teman-teman. Mau teman-teman download banyak apa-apa, tapi jika teman-teman ingin mendownload virtual machine dengan jumlah yang banyak, itu tergantung storage-nya teman-teman. Jika storage-nya teman-teman itu kosong atau besar, itu nggak apa-apa menginstal beberapa virtual machine ya teman-teman. Lalu di sini kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu arsitektur virtual machine. Apa sih arsitektur virtual machine? Ayo kita ke materinya saja, teman-teman. Nah, di sini terdapat gambar di kiri dan kanan ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di layar, teman-teman. Nah, jadi terdapat type 1 hypervisor bare metal arsitektur dan tipe 2 hypervisor host arsitektur ya teman-teman. Jadi tipe 1 setelah hardware. Jadi di type 1 hypervisor ini setelah hardware kita langsung bisa menginstal hypervisor.
Hypervisor apa sih? Sama seperti yang saya jelaskan tadi, Hypervisor adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat virtual machine, dimana setelah kita selesai menginstal Hypervisor ini, kita dapat menginstal banyak virtual machine. Hypervisor yang digunakan di bare metallic architecture ini menggunakan Proxmox dan VMware XSC ya teman-teman. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya yaitu begini teman-teman. Perbedaannya kalau Proxmox itu open source dan gratis. Jika VMware XSC itu berbayar ya teman-teman. Nah, saya punya saran nih teman-teman, jika teman-teman kerjanya seperti kantoran itu menggunakan VMware itu sangat disarankan ya teman-teman. Lalu kita lanjut yang type 2 Hive host architecture ya teman-teman. Setelah ada hardware, nah perbedaannya di sini teman-teman. Jika di bare metallic architecture setelah hardware itu hypervisor, tapi di host architecture ini yang tipe kedua itu habis hardware terdapat host operating systemnya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah setelah harus menginstal host operating system, kita baru bisa menginstal hypervisornya teman-teman. Hypervisor yang digunakan pada host arsitektur ini terdapat VirtualBox dan VMware Workstation ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis dan VMware itu berbayar. Jadi setelah teman-teman sudah menginstal Hypervisor ini, teman-teman langsung bisa membuat virtual machine dan teman-teman bisa membuat virtual machine sebanyak-banyaknya. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan, itu tergantung storage atau penyimpanan dari teman-teman ya. Jika penyimpanan teman-teman besar atau banyak yang kosong, jadi bisa menginstal banyak-banyak virtual machine ya teman-teman. Pada host arsitektur ini sangat disarankan untuk teman-teman pada komputer atau laptop teman-teman sendiri ya teman-teman. Pada host arsitektur ini disarankan untuk belajar, untuk teman-teman yang masih ingin belajar menggunakan virtual machine ya teman-teman. Nah, materinya cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang kedua. Ya, di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu download dan install VirtualBox ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan melihat tutorial mendownload dan menginstal VirtualBox. Langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa membuka di Microsoft Edge atau di Google Chrome. Tapi saya menggunakan Microsoft Edge ya teman-teman. Lalu kita cari ya atau search ya teman-teman, download VirtualBox. Sorry teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman jangan bingung, teman-teman klik yang Oracle Virtual Machine yang dari wiki ya teman-teman, lalu kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa host nih teman-teman. Nah, teman-teman tuh jangan bingung. Di sini terdapat beberapa host. Saya akan mendownload di Windows Host karena saya menggunakan Windows. Jadi saya akan menggunakan Windows karena host saya itu menggunakan Windows. Nah, jika teman-teman Mac OS Apple, Linux atau Solaris, itu sesuaikan dengan host yang digunakan teman-teman saja. Jadi saya akan mendownloadnya yang Windows Host saja. Klik ya teman-teman. Kita klik yang Windows Host. Sebentar ya teman-teman. Di sini sepertinya agak lama. Nah, saya tidak akan mendownloadnya lagi karena saya sudah mendownloadnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka filenya. Kita klik 2 kali filenya. Lalu klik yang yes teman-teman. Setelah klik yang yes, kita next ya teman-teman, next. Klik next. Lalu klik yang I accept the terms ya teman-teman.
jangan bingung teman-teman, klik yang I accept aja, lalu setelah I accept klik yang next. Setelah next saya akan menyimpannya di data D saja ya teman-teman. Saya akan mengganti ke data D. Lalu setelah saya ganti, saya akan klik OK. Setelah OK, di sini sudah tersimpannya di data D. Saya akan klik next ya teman-teman. Setelah itu saya klik yes. Kita next aja. Lalu klik install. Di sini terdapat tulisan install, nanti teman-teman klik install saja. Nah, di sini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, setelah tampilannya seperti ini, nah di sini sudah terdapat sudah berhasil terinstall VirtualBox-nya teman-teman. Lalu kita klik 2 kali, akan melihatnya ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilan dari VirtualBox ya teman-teman. Jadi saya sudah berhasil mendownload dan menginstal VirtualBox. Lalu kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, kembali lagi dengan saya Lubna. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu download VMware. Nah, di sini kan tadi kita sudah berhasil mendownload dan menginstal VirtualBox. Nah, jadi yang materi keempat yaitu download VMware. Langsung saja saya akan menjelaskan cara mendownloadnya ya teman-teman. Terserah teman-teman mau memakai Microsoft Edge atau Google Chrome, tapi saya akan menggunakan Google Chrome saja teman-teman. Lalu kita search download VMware Workstation ya teman-teman, lalu enter. Nah teman-teman, cari aja yang ini, VMware Workstation yang dari TechSpot ya teman-teman, yang dari TechSpot. Lalu kita klik. Setelah kita klik, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Tampilannya ya akan seperti ini. Nah di sini terdapat versi 2 host, yaitu yang Windows sama Linux. Nah di sini teman-teman sesuaikan saja, tapi saya akan menggunakan yang Windows. Nah saya kan sudah mendownloadnya, jadi untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ke materi berikutnya ya teman-teman. Materi yang terakhir yaitu install VMware. Langsung saja kita install ya teman-teman VMware yang tadi. Kita akan buka. Nah, berhubung saya sudah ada filenya dan saya sudah pernah mendownload dan saya sudah ya teman-teman. Nah, berhubung saya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak akan mendownload lagi. Dan ini seperti ini ya teman-teman, tampilan VMware Workstation. Akan kita coba kita buka. Nah, seperti ini tampilan dari VMware ya teman-teman, dari VMware Workstation. Dan dari saya tentang pengenalan virtual machine bab 1. Sampai jumpa dengan saya di materi bab 2 open source ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.